Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman J dengan NIM 1825041022. Kali ini akan menjelaskan materi mengenai penyiarah terkendali. Tak perlu berlama-lama, kita masuk ke materinya. Sebagai pengantar materi, kita ketahui bahwa rangkaian penyiarah atau controlled rectifier terkendali mempunyai fungsi yang sama dengan rangkaian penyiarah atau rectifier. Kemudian, rangkaian ini berfungsi untuk mengubah listrik AC menjadi listrik DC. Perbedaan utama antara rangkaian penyiarah daya dan penyiarah terkendali yaitu pada komponen yang digunakan. Rangkaian penyiarah daya menggunakan dioda, sedangkan rangkaian penyiarah terkendali menggunakan SCR. Rangkaian penyiarah daya menghasilkan tegangan DC yang tetap. Rangkaian penyiarah terkendali mampu menghasilkan tegangan DC yang dapat diatur. Aplikasi rangkaian penyiarah terkendali dalam peralatan listrik dan elektronika hampir sama pada aplikasi rangkaian penyiarah, yaitu sebagai catu daya DC. Peralatan-peralatan listrik yang membutuhkan pengaturan tegangan DC diantaranya adalah kontrol kecepatan motor DC, kontrol arus eksitasi pada mesin sinkron, catu daya DC variabel, kontrol lampu LED, catu daya peralatan komunikasi seperti HP, komputer, dan pesawat komunikasi lainnya. Catu daya DC berkualitas tinggi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan beban dan aplikasi lainnya. Adapun definisinya, penyiarah terkendali atau disebut converter atau controlled rectifier adalah suatu rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah sumber tegangan bolak-balik atau AC menjadi sumber tegangan DC atau searah yang dapat diatur luarnya. Sumber tegangan AC yang digunakan dapat berupa sumber AC satu fasa maupun tiga fasa. Adapun diagram rangkaian adalah di mana inputnya adalah tegangan AC satu fasa atau tiga fasa, kemudian masuk ke dalam rangkaian terkendali menghasilkan keluaran output yaitu variabel DC atau tegangan DC. Adapun komponen utamanya yaitu SCR. Adapun fungsi dari SCR sebagai berikut. Yang pertama saklar atau switching, yang kedua pengubah atau converting, dan ketiga pengatur atau controlling. Kemudian macam rangkaian ditinjau dari sumber masukan atau input. Yang pertama sumber tegangan satu fasa atau konverter satu fasa. Kemudian rangkaian sumber tegangan tiga fasa yaitu konverter tiga fasa. Ditinjau dari proses penyiarahannya terdiri menjadi tiga, yaitu rangkaian konverter setengah gelombang atau half wave, yang kedua rangkaian konverter gelombang penuh atau full wave, dan yang ketiga adalah rangkaian semi konverter. Kemudian ditinjau dari pembebanan terdiri menjadi dua, yaitu rangkaian penyiarah dengan beban resistif atau R, rangkaian penyiarah dengan beban resistif induktif atau RL. Adapun rangkaian penyiarah terkendali atau konverter setengah gelombang satu fasa yaitu yang di sebelah kiri merupakan gambar dari rangkaiannya setengah gelombang dengan beban R. Adapun yang di sebelah kanan merupakan gambar dari gelombang. Yang pertama itu gelombang tegangan AC, kemudian yang kedua gelombang arus, yang ketiga itu masukan tegangan masukan, kemudian yang ketiga adalah arus masukan, dan yang keempat adalah tegangan SCR. Proses penyiarahan. Ketika setengah periode pertama atau polaritas positif, T1 dipicu sebesar alfa, kemudian T1 on dari alfa dikurang V, sehingga terjadi tegangan luaran EDC. Selanjutnya, saat setengah periode kedua atau polaritas negatif, T1 off karena komutasi alami sehingga tegangan luaran EDC sama dengan FO,
sama dengan 0 sampai dengan 2V ditambah alfa dan seterusnya. Adapun rumus untuk mencari tegangan DC sama dengan EDC sama dengan Fn per 2V dalam kurung dikali 1 ditambah cos alfa. Untuk mencari arus DC-nya sama dengan FODC per R atau tegangan per tahanan. Kemudian untuk mencari tegangan RMS-nya sama dengan RMS sama dengan Fm dalam kurung V per alfa dibagi 4V ditambah sin 2 alfa per 8V pangkat 1/2. Sedangkan untuk mencari arus RMS-nya sama dengan tegangan RMS dibagi arus Kemudian rangkaian setengah gelombang beban untuk RL. Ini merupakan yang di sebelah kiri merupakan gambar rangkaian dan sebelah kanan merupakan untuk gambar gelombang input AC untuk arus dan output DC. Adapun proses penyarahannya yaitu setengah periode pertama atau polaritas positif T1 dipicu alfa, T1 akan on dari arah dikurang beta. Hal ini disebabkan L yang berarti T1 on selama beta dikurang alfa atau sudut konduksi. Selanjutnya mulai dari titik beta sampai dengan 2V ditambah alfa dikali T1 off. Sekian hasil